Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Febriani dengan NPM 2022-41500074 dari kelas R6B. Selamat sore kepada Bapak Andri Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah metodologi riset. Adapun judul yang saya ambil yaitu analisis pola tingkah laku kakatua jambu kuning, kakatua sulphura occidentalis dengan metode FAST, Visual Encounter Survey di Taman Marga Satwa Ragunan. Adapun latar belakang yang sudah saya buat yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk berbagai jenis spesies kakatua yang endemik dan terancam punah. Salah satu spesies yang status konservasinya sangat kritis adalah kakatua jambu kuning yang populasinya terus menurun akibat pemburuan, perdagangan ilegal, dan degradasi habitat. Taman Marga Satwa Ragunan berperan penting dalam upaya konservasi dan edukasi satwa liar, termasuk memfasilitasi penelitian terhadap perilaku burung-burung yang dilindungi melalui studi perilaku secara langsung di dalam kawasan konservasi, sehingga dapat memperoleh gambaran pola aktivitas harian, sosial, serta adaptasi lingkungan yang dilakukan oleh kakatua jambu kuning di luar habitat aslinya. Untuk menganalisis pola tingkah laku satwa, salah satu metode yang banyak digunakan adalah Visual Encounter Survey. Metode ini dipilih karena efektif dalam merekam aktivitas, interaksi, dan distribusi satwa tanpa mengganggu perilaku alaminya, sehingga cocok diterapkan di kebun binatang seperti Ragunan. Nah, penelitian yang mengangkat pola perilaku satwa jambu kuning di kebun binatang Ragunan ini masih sangat terbatas. Padahal, informasi tentang aktivitas, sosialisasi, dan pemanfaatan habitat pada lingkungan non-alami sangat penting guna mendukung pengelolaan populasi serta perbaikan strategi konservasi di masa depan. Nah, selanjutnya ada batasan atau fokus masalah dan juga rumusan masalah. Batasan atau fokus masalah yang pertama itu penelitian hanya mencakup analisis perilaku harian kakatua jambu kuning di lingkungan Taman Marga Satwa Ragunan, bukan di habitat aslinya atau lokasi lain. Yang kedua, pola perilaku yang diamati meliputi aktivitas makan, minum, istirahat, berpindah tempat, interaksi sosial antar individu, dan membersihkan diri. Yang ketiga itu metode pengamatan yang digunakan terbatas pada visual encounter survey, yaitu mengamati langsung secara visual selama waktu pengamatan. Yang keempat, waktu pengamatan dan pencatatan perilaku dilakukan pengulangan selama 3 kali pada periode pagi hingga sore, dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, untuk menyesuaikan waktu aktif satwa dan jam operasional Ragunan. Yang terakhir itu ada penelitian tidak membandingkan perilaku kakatua jambu kuning dengan spesies lain, tetapi hanya menganalisis pola perilaku pada satu spesies ini. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pola perilaku harian kakatua jambu kuning di Taman Marga Satwa Ragunan berdasarkan hasil pengamatan metode Visual Encounter Survey atau metode VES. Yang kedua, aktivitas perilaku apa aja yang paling dominan dilakukan oleh kakatua jambu kuning selama pengamatan di lingkungan Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, yang selanjutnya ada metode penelitian beserta desain penelitian. Metode penelitiannya, penelitian dengan judul Analisis Pola Tingkah Laku Kakatua Jambu Kuning, Kakatua Salpurea occidentalis dengan metode VES, Visual Encounter Survey di Taman Marga Satwa Ragunan, menggunakan metode kualitatif deskriptif observasional dengan teknik Visual Encounter Survey atau VES. Metode ini mengandalkan pengamatan langsung terhadap satwa di lapangan tanpa melakukan perlakuan khusus, sehingga cocok untuk kajian perilaku satwa di lingkungan kebun binatang. Nah, selanjutnya ada desain penelitian, ada 4. Persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Yang pertama, persiapan itu menentukan lokasi pengamatan, area kandang atau aviari kakatua jambu kuning di Taman Marga Satwa Ragunan. Yang kedua, menetapkan jadwal pengamatan pagi dan sore hari sesuai dengan waktu aktifnya satwa. Yang ketiga, menyiapkan alat bantu. Yang pertama seperti lembar observasi, kamera, stopwatch, dan juga alat dokumentasi itu ya. Yang kedua, pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan langsung, itu harus berada pada posisi yang tidak mengganggu satwa, mengamati dan mencatat setiap aktivitas
Kakak Jambu Kuning selama periode pengamatan. Yang ketiga itu pencatatan data. Setiap perilaku yang teramati dan dicatat secara detail, termasuk waktu mulai dan waktu berakhir, jenis aktivitasnya, jumlah individunya, serta lokasi di kandangnya. Yang terakhir adalah pengulangan pengamatan. Dilakukan berapa kali selama 3 hari untuk memperoleh data yang representatif dan mendeteksi pola harian. Yang C yaitu adalah analisis data, yang deskripsi perilaku, aktivitas dirangkum dalam tabel atau frekuensi, lalu dianalisis untuk mengetahui pola perilaku dominannya. Frekuensi relatif itu yaitu menghitung proporsi masing-masing aktivitas terhadap total aktivitas yang diamati. Yang D itu penulisan laporan. Sistematika laporan itu adalah latar belakang, metode, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang terakhir itu adalah verifikasi data, memastikan konsistensi dan validitas data dengan mendiskusikan temuan yang hasil kita di lapangan itu. Nah, yang terakhir itu adalah teknik analisis data. Itu ada 3, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama adalah reduksi data dulu. Pada tahap ini, data mentah dari pengamatan yang flash tadi itu dilakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan agar data siap dianalisis. Selanjutnya, identifikasi dan kategorisasi. Semua catatan perilaku harian kakak jambu kuning itu, misal seperti makan, istirahat, bermain, minum, dan bercengkrama itu dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya, lokasi, waktu, dan jumlah individu yang terlibat. Selanjutnya terakhir penghitungan frekuensi. Setiap aktivitas dihitung jumlah kejadiannya selama periode pengamatan untuk memperoleh frekuensi yang absolut. Yang kedua itu ada penyajian data. Pada tahap ini, data hasil reduksi disajikan secara sistematis dan visual agar mudah dipahami. Pembuatan tabel seperti tabel itu berisi jenis aktivitas, frekuensi, dan juga waktu kejadiannya. Narasi deskriptif, jelaskan temuan utama dengan narasi yang menggambarkan pola perilaku, variasi aktivitas, serta hubungan antar variabel, misal waktu dan jenis aktivitasnya itu. Selanjutnya tambahkan juga foto dan gambar pendukung gitu untuk memperkuat dari hasil analisisnya tersebut. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan temuan yang konsisten dari data yang telah direduksi dan disajikan. Verifikasi data, bandingkan hasil analisis antar periode pengamatan untuk memastikan konsistensi pola perilaku. Selanjutnya ada interpretasi hasil, jelaskan makna biologis dari pola perilaku yang ditemukan. Misalnya, kayak apakah aktivitas makanan dominan pada pagi hari, atau apa sih aktivitas sosial yang meningkat pada waktu tertentu gitu misalkan. Dan kesimpulan itu, tarik kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang tadi, yaitu deskripsikan pola perilaku kakatua jambu kuning di Taman Marga Satu Ragunan, serta relevansinya terhadap manajemen konservasi satwa dan lingkungan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.